Shalom bagi kita semua, Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari ini, mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang kami rasakan di pagi yang cerah ini. Engkau masih memberikan kami kesempatan yang sangat berharga, di mana sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengar. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan pagi pada hari ini yang tertulis dari Imamat pasal 19 ayat 17. Beginilah firman Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kasih harus membangun seseorang. Ketika seseorang melakukan kejahatan, ketika kita mengasihi, dia harus jauh dari kejahatan tersebut dan mendorong mereka untuk tetap berbuat baik. Firman Tuhan menekankan kita pada hari ini agar setiap orang yang percaya jangan lagi membalas kejahatan dengan kejahatan. Tentu orang yang memendam kebencian hati atau iri hati, pasti dia juga memiliki pikiran yang kotor. Bahkan hatinya juga ikut kotor, yang selalu merencanakan pekerjaan yang tidak baik terhadap sesamanya. Bahkan kebencian juga mempunyai keinginan untuk melakukan segala cara, meskipun cara tersebut jauh daripada kehendak Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita diajak untuk jangan membenci saudaramu. Jangan membenci di dalam hati. Jangan membenci di setiap pekerjaannya. Engkau harus berterus terang untuk menegur. Dan lewat firman Tuhan pada hari ini kita mendapat pelajaran yang sangat penting. Yang pertama yaitu jangan membenci saudara di dalam hati. Kalau kita memiliki kebencian sampai dendam kepada seseorang, yakinlah apapun yang kita kerjakan tidak dapat berbuah maksimal karena hati kita dipenuhi oleh kebencian. Tentu di dalam doa kita sering memohon pengampunan daripada Tuhan agar Tuhan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Sedangkan kita sendiri pun sulit untuk mengampuni dosa-dosa atau kesalahan orang lain terhadap kita. Artinya sering kita cenderung berdoa hanya sebatas formalitas, sebatas indah didengar, dan kita sendiri juga lupa untuk memaafkan saudara kita. Tapi dengan yakin kita harus mampu untuk mengeluarkan pikiran-pikiran kotor, menghilangkan hati yang kotor, dan membenci saudara-saudara kita tersebut. Itu adalah kehendak iblis, kehendak orang jahat, dan kita pun harus jauh daripada tingkah laku tersebut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang pertama tadi jangan membenci saudara di dalam hati, dan kita juga mau menegur. Lalu yang kedua, engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu. Tentu menegur ini adalah pekerjaan yang tidak mudah dan sulit untuk kita lakukan. Cenderung ketika kita menegur, hati seseorang terluka, bahkan sensitif akan teguran-teguran. Tetapi ketika kita menegur dengan belas kasihan, dengan kesungguh-sungguhan, menegur untuk mengarahkan seseorang melakukan yang baik, yakinlah itu semua boleh terjadi dengan baik, dan orang yang menerima teguran tersebut boleh tidak membenci saudara-saudaranya. Jemaat yang terkasih, ketika kita melakukan hal-hal yang diinginkan Tuhan, kita belajar untuk membersihkan hati kita dari kebencian. Kita belajar untuk saling tegur menegur, tetapi dengan dalam kasih. Jauhkan
pikiranmu ketika engkau mau menegur sesamamu, dan disitulah engkau mau mempermalukan dia. Jauhkanlah pikiranmu untuk menegur sekaligus memalukan sesamamu. Akan tetapi biarlah setiap teguran tersebut seseorang mampu membenci kegiatan yang jahat dan jauh daripada membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita dapat menerima cinta kasih yang daripada Tuhan. Lewat firman Tuhan, kita semakin diingatkan, membenci adalah pekerjaan yang keji, dendam adalah pekerjaan yang jahat, dan Tuhan mengharapkan kepada kita untuk tetap saling mengampuni, karena itulah kerinduan kita. Biarlah setiap aktivitas kita boleh berjalan dengan baik ketika kita tidak membenci sesama kita. Biarlah pekerjaan kita boleh berjalan dengan baik ketika kita saling menerima kekurangan sesama kita. Biarlah apa yang kita harapkan boleh terwujud ketika kita sama-sama mengandalkan Tuhan. Terberkatilah semua jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya kita dijauhkan daripada kecelakaan kerja, dan Roh Kudus makin memelihara kita dan mampu melayakan kita menjadi anak yang Ia kasihi. Amin, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu ya Bapa. Firman-Mu yang kami dengar mengajarkan kami untuk jauhkan diri kami dari pikiran-pikiran yang kotor. Jauhkanlah pikiran kami dari hal-hal yang membuat kami merosot iman, dan jauhkanlah kami daripada sifat yang membalas kejahatan dengan kejahatan. Firman-Mu menuntun kami agar saling mengasihi, karena kasih-Mu dapat membangunkan iman kami untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah Roh Kudus-Mu semakin membimbing kami, mengantarkan kami untuk melakukan pekerjaan yang baik. Jauhkanlah daripada kami setiap mara bahaya, agar kami tetap bersukacita. Bapa yang baik yang kami kenal dalam Yesus Kristus, pada jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, Engkaulah yang memulihkan mereka ya Tuhan lewat obat yang mereka makan. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang sedang mengalami kesulitan. Kiranya Engkaulah yang menolong mereka agar mereka boleh tetap bersukacita dan semakin menantikan pertolongan-Mu. Bapa yang baik yang kami kenal dalam Yesus Kristus, biarkanlah hari-hari kami boleh berjalan dengan sukacita, agar apapun yang kami kerjakan kiranya menjadi kesukaan, menjadi pujian di hadirat-Mu ya Bapa. Kami akui kami adalah makhluk yang penuh dengan keterbatasan. Ampunilah kami Tuhan, agar kami semakin layak menjadi anak yang Kau kasihi. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalankan aktivitas untuk kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin.